Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rizky Setiawan. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang. Saya merupakan peserta PGP Angkatan 9, kelas 377 kelompok 1, asal daerah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya. Untuk fasilitator yaitu Ibu DRA Endang Murtiningsi MPD dan pengajar praktek saya Bapak Yogi Sukartono MPD. Berikut adalah definisi mengenai jurnal refleksi dwi mingguan. Jurnal refleksi dwi mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan atau upgrading skill yang ditulis secara rutin setiap 2 mingguan. Dan ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para CGP Angkatan 9 untuk membuatnya. Adapun pembahasan utamanya yaitu menggunakan model 4F. Yang pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua adalah feeling atau perasaan, yang ketiga adalah findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Pembahasan pertama kita mulai dengan facts atau peristiwa. Kegiatan pembelajaran modul 1.4 dimulai pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan 19 Oktober tahun 2023 dan diakhiri dengan kegiatan lokakarya. Adapun pembelajaran pada modul 1.4 menggunakan alur merdeka dimulai dengan M yaitu mulai dari diri, kemudian E yaitu eksplorasi konsep, yang selanjutnya yaitu R, ruang kolaborasi dan refleksi terbimbing, kemudian D yaitu demonstrasi kontekstual, yang selanjutnya yaitu E, elaborasi pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan K, koneksi antar materi, dan yang selanjutnya diakhiri dengan aksi nyata. Pada alur merdeka tersebut merupakan salah satu contoh dari pembelajaran transformatif. Selanjutnya adalah penjelasan secara detail terkait dengan waktu pembelajaran modul 1.4. Adapun kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep pada modul 1.4 dimulai pada tanggal 20 September 2023, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, jurnal refleksi dwi mingguan, dan yang terakhir adalah aksi nyata pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 2023. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran modul 1.4. Yang pertama yaitu kegiatan mulai dari diri, yaitu menjawab pertanyaan yang terdapat di kolom pada mulai dari diri di LMS. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi konsep yang terdapat pada LMS pula. Kemudian di sini ada kegiatan ruang kolaborasi 1 di mana terdapat kegiatan presentasi secara berkelompok. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelas, di mana setiap anggota kelompok harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompok di hari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan demonstrasi kontekstual, di mana di sini saya diminta untuk melakukan sebuah praktek segitiga restitusi pada pembelajaran di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman, berdiskusi dan belajar bersama instruktur. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu kegiatan peduli terhadap lingkungan yang merupakan salah satu contoh budaya positif. Kemudian yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Setelah mempelajari modul 1.4 dan mengikuti serangkaian kegiatan baik belajar secara mandiri maupun diskusi secara virtual, akhirnya saya memahami bagaimana penerapan budaya positif dengan melibatkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Kemudian, terkait dengan feelings atau perasaan, selama saya mempelajari modul ini, saya merasa perasaan yang tertantang, senang, dan bersemangat. Dan saya merasa tertantang karena materi yang begitu penting dan melibatkan budaya positif di sekolah. Saya merasa senang karena dapat berkolaborasi dengan rekan CGP lain untuk membuat presentasi yang memberikan dampak positif dan mempermudah saya dalam memahami modul 1.4. Saya bersemangat karena dapat mempelajari tentang budaya positif yang merupakan pedoman bagi saya dalam mempraktikkan pada kegiatan pembelajaran dan praktik baik di sekolah.
Yang ketiga, yaitu findings atau pembelajaran. Selama 2 minggu mempelajari modul 1.4 ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya peroleh. Yang pertama, saya mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif dan disiplin positif dengan melihat karakteristik murid, rekan guru, dan warga sekolah. Kemudian, saya juga mempelajari materi tentang nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang berkaitan dengan kasus dalam kaitan dengan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, yang keempat yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari dan memahami budaya positif di modul 1.4 ini, saya telah melakukan berbagai aksi nyata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menerapkan nilai-nilai disiplin positif dan nilai kebajikan dalam kegiatan di kelas dan di sekolah. Yang kedua, menerapkan teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta keyakinan kelas. Dan yang ketiga, saya menerapkan kegiatan segitiga restitusi. Berikut adalah future atau penerapan berkaitan dengan menerapkan nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dalam kegiatan di kelas dan di sekolah. Adapun gambaran aksi nyata dan praktek baik yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah menerapkan disiplin positif siswa dengan memberi salam dan salim dengan Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya yaitu menerapkan budaya positif guru dengan berdoa bersama dalam setiap kegiatan rapat dan koordinasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan budaya positif siswa dengan menerapkan berdoa bersama murid setiap hari. Kemudian yang selanjutnya, saya melakukan pengimbasan budaya positif yang dilakukan kepada guru dan murid. Kemudian yang selanjutnya, saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran berbasis proyek yang mendukung budaya positif di sekolah. Kemudian yang keenam, saya mengimbaskan budaya positif pada murid melalui dialog interaktif antara kakak kelas dengan adik kelas. Selanjutnya, yaitu future atau penerapan dengan menerapkan teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, saya menerapkan teori motivasi pada saat pembelajaran di kelas, di mana murid diminta untuk mengaktualisasi dan menyampaikan ide atau gagasannya di depan kelas terkait dengan budaya positif di sekolah. Yang kedua, saya melaksanakan pemberian penghargaan bagi murid yang sangat antusias dalam belajar setiap harinya. Kemudian yang selanjutnya, saya mendorong pelaksanaan kegiatan peduli lingkungan sekitar sebagai penerapan budaya positif siswa di sekolah. Kemudian yang keempat, saya bersama murid menyepakati keyakinan kelas untuk membawa modul dan buku pelajaran pada saat setiap pembelajaran IPAS di kelas. Kemudian yang kelima, saya melaksanakan praktek baik segitiga restitusi untuk anak yang sering terlambat masuk kelas dengan menulis surat perjanjian untuk tidak terlambat lagi. Adapun yang keenam, saya melaksanakan praktek baik segitiga restitusi untuk murid yang tidak mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.